kegiatan ya sekarang? Ibu alhamdulillah kegiatan padat. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik ya. Baik Pak Ahmad, kegiatan kita hari ini sudah sampai di kegiatan pendampingan individu yang keempat. Di mana tema pendampingan individu yang keempat ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Yang menjadi fokusnya yang pertama adalah observasi kelas CGP ya, untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdimensasi, dan pembelajaran sosial emosional. Lalu fokus yang kedua adalah penilaian observasi praktik pembelajaran. Mungkin itu untuk fokus pendampingan individu yang keempat. Oke, ada pertanyaan Pak Ahmad? Sudah bisa dipahami? Oke, baik Pak Ahmad, sebelum kita ke pasca, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Yang sudah berjalan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Dari program CGP dari mulai modul 1 sampai modul 2 dan sekarang sudah masuk modul 3 sekitar di awalnya. Alhamdulillah dari pelajaran itu saya sudah sedikit memahami dan menerapkan rekan sejawat juga yang masih Sekarang kita bertambah lagi ya, wawasan kita ditambah lagi. Sudah masuk ke modul 3.1 ya. Dan tentunya sudah mulai implementasi kelas, juga berbagi praktik juga dengan rekan sejawat ya. Apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Rencana tindak lanjutnya dari pendampingan sebelumnya, mudah-mudahan pendampingan sekarang ini menambah lagi ilmu, wawasan juga, semakin menambah insight ya. Tentang bagaimana seorang guru itu bisa merancang pembelajaran yang berpihak pada murid ya, dengan pengetahuan yang kita bisa dapatkan di LMS ya. Lalu apa hal-hal yang dianggap sebagai capaian ya, untuk Pak Ahmad dalam 1 bulan terakhir ini? hal capaian yaitu yang sudah dicapai mudah-mudahan terhadap peserta didik itu dan diimplementasikan oleh peserta didik sehingga pembelajaran atau materi bisa dipahami anak-anak dan juga tercapai dari segi mulai dari pemberian materi juga anak mulai bisa memahami dan lebih tumbuh sesuai dengan kemampuannya. Capaiannya, jadi implementasi dari setiap modul ini semoga menjadi kontribusi yang besar ya. Bagaimana kita bisa mendampingi, menuntun pembelajaran di kelas sehingga capaian pembelajaran itu bisa tercapai, bisa tuntas ya dengan maksimal. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk berbagi praktiknya. Semoga kegiatan hidup Bapak ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah setelah kegiatan awal tadi banyak kegiatan yang menambah pengalaman untuk Bapak ya, sampai modul 3.1 ini dan sudah diimplementasikan di kelas. Termasuk sekarang juga Bapak akan implementasi ini pada praktek pembelajaran yang akan menerapkan 3 unsur ya. Yang pertama adalah budaya positif, lalu pembelajaran berdifferensiasi, sosial emosional. Dan sebelumnya Pak, untuk kegiatan praobservasi ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa supervisi akademik ini merupakan serangkaian aktivitas yang berkelanjutan yang diharapkan memberikan dampak secara langsung untuk apa? Agar kita bisa mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran yang lebih baik. Tentu saja ini diharapkan muncul kompetensi dari setiap guru sehingga setiap murid bisa mendapatkan pelayarannya, bisa mendapatkan haknya, juga bisa mengikuti pembelajaran yang dirancang secara menyenangkan, bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Oke Pak, untuk
ini Bapak mengajar di kelas Kelas 6. kelas 6. Jumlah siswanya Jumlah siswanya semuanya 39. Untuk mata pelajarannya Untuk mata pelajaran hari ini mata pelajaran bahasa Indonesia. bahasa Indonesia ya. Seperti yang kita sepakati kita akan di kelas itu 2 JP ya Pak? 2 JP. Ya, pelajaran. Jadi sekarang sekitar setengah 9 jadi nanti 9.50 kita ke kelas sampai jam 10 ya, karena jam 10 anak-anak beristirahat ya Pak ya. Baik Pak, sebelumnya apa nih tujuan pembelajarannya Pak? Nah, jadi Bu, untuk tujuan pembelajarannya hari ini itu melalui diskusi tanya jawab ya, atau membaca teks dan mengamati video, peserta didik itu mampu menyebutkan informasi penting terkait globalisasi dengan benar. Tujuan yang keduanya yaitu melalui penugasan juga dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan informasi penting terkait globalisasi bentuk visual dengan benar. Jadi tujuan pembelajarannya nanti ada melalui tanya jawab, ada diskusi, ada penugasan. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa mampu menjelaskan, memahami tentang globalisasi. Oke, Pak. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Untuk area pengembangannya itu ya pada aspek kognitif yang terutama, terus afektifnya dan juga keterampilannya. Lalu saya juga aspek yang hendak dicapai yaitu dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan juga KSD-nya, jadi bisa terakomodir lah peserta didik ketika nanti dalam proses pembelajaran. Jadi area pengembangannya adalah aspek pengetahuan, aspek afektif, dan keterampilannya juga. Bagaimana peserta didik ini mampu memahami, nanti bisa menjelaskan terkait informasi penting dari globalisasi. Penerapannya. Lalu yang keduanya bagaimana guru bisa menerapkan budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan KSD ini dalam sebuah rancangan pembelajaran. Apakah ini bisa mengakomodir gitu ya kebutuhan, minat dan kesiapan belajar siswa. Lalu strategi apa nih yang dipersiapkan? Nah, strategi yang akan dipersiapkan yaitu strategi yang dilakukan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan tidak lupa mengintegrasikan KSE-nya. Kemudian saya mempersiapkan tayangan PowerPoint, video, lalu materi yang dikaitkan dengan kehidupan nyata dan berdiskusi dengan kelompok. Jadi strateginya tentu saja sesuai dengan yang menjadi fokus tema pendampingan ini adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi, budaya positif dan PSE ya, dan terintegrasi pada pembelajaran. Lalu juga nanti Bapak ada PowerPoint ya, bahan ajarnya mungkin ya Pak ya? Iya. Kalau gitu kita 5 menit lagi nih menjelang pelaksanaan. Iya. Mungkin untuk observasinya ditutupkan, nanti sekarang kita ke kelas untuk observasi terkait pembelajaran, setelah itu nanti kita akan pasca lagi dulu. Mari Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum seperti biasanya sebelum kita melaksanakan pelajaran, mari kita pembelajaran dari perencanaan ya, terutama kesehatan juga. Silakan seperti biasa mulai dari pakaiannya, kursinya, soal dulu ya,
Jadi biar tahu apa perasaan kalian hari ini. Nah, dulu ya. Nama kalian. Udah? Dengannya dengan cara perasaan kalian. Halo? Kirana? Siapa lagi? Ini ada yang mengisi senang, ada yang mengisi gembira. Oh ini ada satu nih yang mengisinya ngantuk. Kenapa kan ngantuk? Mungkin malam bergadangnya. Main HP, tidur jam berapa malam nanti tidur. Makanya jangan main HP terus. Ya, cepat. Raifa mengisinya itu gembira. Gembira kenapa? Kira-kira hari ini. Gembira aja, dikasih uang jajan ya. Ya ke depan ya. Oke, kita bareng-bareng es Ricky. Biar tadi Rehan yang ngantuk, setelah es Ricky tidak ngantuk lagi ya. Angkat tangan di kanannya. Keluarkan suaranya. Dari sekolah tadi siap belajarnya? Belajarnya setelah SPK semuanya. Nggak ngantuk lagi? Masih? Tetap? Mudah-mudahan setelah nanti masuk ke pembelajaran baik. Nah, sebelum ke materi yang Bapak akan sampaikan, Bapak akan nanya dulu kepada kalian. Materi yang kemarin yang sudah dipelajari oleh materi tentang apa? Pencak silat di era globalisasi. Ya. Pencak silat sudah mendunia kan? Kalian tahu pencak silat itu dari mana? Dari kita ya, Jawa Barat. Pencak silat itu dari kita. Tapi sekarang udah mendunia ya. Dari negara apa yang sudah dikenal oleh negara mana saja yang kalian tahu? Ya, Laos. Mereka juga udah ada ya pencak silat, budaya kita udah sampai di sana. Pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui tanya jawab, ya, membaca teks dan mengamati video, kalian mampu menyebutkan informasi penting terkait globalisasi dengan benar. Yang keduanya, tujuan pembelajaran yang keduanya melalui penugasan dan diskusi kelompok, nanti kalian akan berdiskusi, ya. Kalian dapat menyajikan informasi penting terkait globalisasi dalam bentuk visual atau poster dengan ya sama. Ada kelompoknya? Ya, kelompoknya lah. Lalu kalian nih, dunia tanpa batas. Ya. Video globalisasi menembus ruang dan waktu. Amati oleh kalian ya. Sekarang ini hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini makin canggih. Kita bisa bekerja kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Selain itu, kita bisa belajar secara online. Kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket untuk berbelanja. Tadi kan kita bisa bepergian lewat apa?
Misalnya Shopee, yang kedua apalagi yang kalian tahu? Tokopedia, TikTok Shop, apalagi kalian mah banyaknya di TikTok Shop ya. Ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan terjadi globalisasi ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Coba perhatikan gambar produk berikut ini. Bisakah kamu menemukan negara mana yang memproduksinya? Tema 4-nya. Buka halaman yang halaman 29 biar kalian lebih paham. Baca lagi halaman 29, yaitu globalisasi dunia tanpa batas. So, sambil amati juga gambarnya, baca juga, dan diskusikan dengan kelompoknya. Ya, nih, kerjakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini dulu, ini kelompok 1. Setelah ini kalian tukarkan dengan kelompok lain ya. Beres dulu. Kalau sudah beres, nanti ditukar sama kelompok yang lain dan memberikan pendapat atau tanggapan terhadap kelompok yang lain. Kelompok 5. Yuk, kelompok 5 berikan dulu tanggapannya. Kelompok 5. Nah, silakan satu orang. Siapa? Kelompok 5. Siapa berikan tanggapan? Kelompok berapa? Iya. Iya, silakan. Tanggapannya dari kelompok 5 gimana terhadap kelompok 7? Silakan. Ya, so. Ya, silakan. Yo. Yang keras. Di sini di depan. So. Seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semua terhubung satu dengan yang lainnya. Globalisasi ini seakan dunia Tanpa batas. Ya, silakan. Kelompok itu.
Kenapa Bapak menggaris bawah? Ya, sok. Atas bawah. Ini harus negara lain. Jadi ini menanggapi dari kelompok itu apa? Menanggapinya apa gimana? Sama enggak? Jawabannya dengan kelompok enggak, tapi isinya sama ya. Nah itu. Terima kasih Sob. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Silakan bebas ya. Nah ini nih seperti tadi ya. Kasih nama dulu. Pensil warnanya kan udah pada bawa? Kemarin? Langsung? Buat dulu gambarnya. Ya. Lihat LKPD-nya. Gambarkan secara visual atau buatlah poster tentang globalisasi membuat dunia tanpa batas. Silakan. Akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Ya, so, silakan. Siap? Tolong kelompok lain udah dulu. Kelompok 4 sudah beres. Akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Perhatikan dari depan ya, semuanya. Tolong. So, silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang globalisasi yang akan disampaikan dari kami Asep. So, ini udah membuat gambarnya, tuh lihat gambarnya. Tampilkan gambarnya. Tentang globalisasi. Contohnya dari Lihat. Nah, ini dari kelompok orang Amerika. ya. Iya, sip, mantap. Bisa sama kanan. Terus. Juga belanja online dan lain-lainnya. Ya, sip, mantap. Kasih tepuk tangan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Naila. So, kelompok Naila. Satu lagi udah ya. So, satu lagi. Dunia tanpa batas. So, silakan dengerin ya kelompok lainnya. Di seluruh dunia. Nah ini gambarnya. So, tuh ada orang mana aja di situ, di negara-negara apa aja. Misalkan ini negara mana? Yang ini jelasin. Ya, ya. Sudah? Nah, terima kasih tepuk tangan. Pelajari oleh kalian tentang globalisasi dunia tanpa batas. Pada kalian, gimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tentang era globalisasi dunia tanpa batas? Nah, karena kalian jadi lebih tahu ya, adanya makanan dari luar kita, barang-barang kita, jadi tahu. Nah ini dari era globalisasi. Nah,
silakan ajukan tangan dari mana materi yang sulit oleh kalian. Ada tidak? Tidak. Apa yang kalian lakukan untuk dapat memahami materi ini? Hah? Dengan berdiskusi dengan temannya. Jadilah ya kalian bisa memahami materi tentang era globalisasi. Nah, itulah materi hari ini. Mungkin rapi aja di meja dulu aja. Belum? Siap belum? Nah, siap? Duduknya udah nyaman? Nah, sok. Alhamdulillah akhirnya kegiatan observasi praktik pembelajaran sudah selesai. Luar biasa sekali ya Pak Ahmad. Iya, dengan jumlah alhamdulillah. anak yang kelas gemuk ya, Kelas gemuk, Bu. sekali siswanya. Oke, kita langsung saja Pak Ahmad, kita ke percakapan pasca observasi kelas. Yang pertama adalah mungkin catatan refleksi Ahmad pada saat pembelajaran tadi. Catatan refleksi saya, Bu, ya, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan yang sudah saya rencanakan dan langkah-langkah pembelajaran di FKT juga saya sudah mampu mengelola kelas dengan baik. Hanya ada beberapa catatan saya, yaitu dalam penggunaan media pembelajaran atau alat peraga harus lebih menarik lagi. Jadi secara keseluruhan di langkah-langkah di pembelajaran sudah tersampaikan, sudah sesuai. Ya, mungkin Bapak merasa kekurangan itu di Medianya tadi. medianya kurang menarik, kurang variatif, karena ini juga salah satu trik ya supaya bagaimana di kelas gemuk ini mereka tetap fokus ya terkait ke pengelolaan kelas. Dan pada performa Bapak tadi di kelas seperti apa sih yang dirasakan? Yang dirasakan tadi relax, namun ada tegangnya, Bu, ya. Karena Rasanya tegang. iya, dalam pembelajaran tadi alhamdulillah juga ya, Bu, ya, rata-rata siswa sudah banyak yang mencapai tujuan pembelajarannya, namun ada hal yang belum sesuai dengan harapan, tentunya karena masih ada siswa yang belum memahami materi tadi, masih banyak yang kebingungan yang disampaikan dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kenapa kurang aktif? Karena tadi kan, Bu, ya, kelasnya gemuk, terus ruangan juga ada aulanya, jadi kan suka dipakai rapat kan aulanya, jadi ruangannya begitu sempit juga, ditambah kan siswanya dan siswinya juga banyak di kelas ini. Nah itu untuk tadi saya itu tapi tadi mencoba ya, Bu, ya, menambahkan kegiatan seperti ice breaking, jadi menemukan anak untuk belajarnya itu lebih termotivasi lah belajarnya setelah ice breaking, lebih semangat, lalu menyiapkan kembali media pembelajaran atau alat peraga yang lebih menarik sehingga siswa dapat bersemangat dan aktif di kelas. Lalu saya pun perlu belajar lagi terus menerus mengikuti seperti pelatihan-pelatihan yang lainnya, agar dan sharing dengan rekan sejawat yang pertama untuk dapat memberikan proses pembelajaran yang berpihak lagi kepada murid. Jadi yang Bapak rasakan tadi ada sedikit tegang ya, Bu. Iya. Ya sudah terbiasa ya makanya Iya, sudah. secara keseluruhan sudah berhasil, hanya saja mungkin kekurangannya adalah di pengelolaan kelas terkait dengan media yang diperlukan supaya lebih menarik, iya, supaya iya. menarik perhatian mereka. Jadi hal itu yang menilai Bapak bahwa yang Bapak nilai ini menjadi kekurangan Bapak yang akan Bapak kembangkan dengan persoalan itu. Meskipun boleh saya menyampaikan pendapat
saya Iya, kan silakan Ibu. kalau menurut saya secara keseluruhan performa tadi pada saat pembelajaran itu yang menjadi fokus ya, tetapi nampak dari budaya positifnya sudah muncul, sudah nampak bagaimana kita bisa memberikan contoh ya kepada seperti bagaimana mereka berkolaborasi, menghargai pendapat lain, juga bersikap terbuka, saling menghargai dan yang lainnya. Itu muncul dalam kegiatan diskusi kelompok juga. Kegiatan pembelajaran diferensiasi tadi yang dimunculkan adalah konten ya Pak ya? Konten sama Konten proses. Iya. Dan di produknya mungkin belum karena keterbatasan waktu juga ya Pak ya. Iya. Meski demikian dari dua aspek ini saja sudah terakomodir. Iya. Terakomodir. Dan PSE-nya juga sudah muncul. Bagaimana Bapak bisa mengajak siswa untuk relax, bagaimana Bapak juga bisa mengkondisikan anak dalam kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan sikap kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial dan lain-lain. Namun mungkin di balik itu juga ada sedikit mungkin yang masih bisa Bapak kembangkan terkait pada awal kita menyampaikan tujuan pembelajaran, mungkin bisa dipertimbangkan ada baiknya kita menyampaikan rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Contohnya misalnya anak-anak hari ini kita akan diskusi kelompok, setelah diskusi kelompok nanti kalian akan mengisi LKPD, setelah itu nanti kalian akan presentasi ke depan, nanti mungkin presentasi ke depan juga akan Bapak nilai. Ada penilaian kelompok, juga nanti akan ada penilaian individu di akhir sebagai evaluasi. Lalu nanti kita akan merefleksikan bersama nih apa yang kalian pelajari hari ini juga apa kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Apakah menurut kalian dengan kalian belajar ini ada manfaatnya untuk kalian? Nanti kita berefleksi bersama. Juga Bapak ingin tahu nih perasaan kalian. Tadi kan kalian sudah menyampaikan perasaan kalian ya, ada yang senang, ada yang galau, ada yang lainnya dan sedih. Nanti di akhir Bapak ingin tahu nih bagaimana perasaan kalian setelah itu. Oke, bisa dipahami anak-anak itu dulu dari awal sampai akhir. Jadi anak-anak itu sudah tahu langkah-langkah pembelajaran apa yang akan mereka lakukan dari awal sampai akhir dan mereka bisa mempersiapkan diri dari di setiap step-step itu sudah mengetahui. Jadi tidak bertanya-tanya sudah ini apa ya atau apa. Jadi mereka juga kalau sudah diberitahu dari awal prosesnya mereka mempersiapkan diri juga mereka memotivasi untuk bisa mengikuti seluruh. Apalagi nanti kalau saya di tengah ada game ya kan sampai nanti di pertengahan ada quiz misalnya. Di pertengahan ada game kan mereka menunggu tuh jadi excited semua. Itu mungkin tambahan saja sedikit dari Ibu bisa dipertimbangkan untuk diterapkan mungkin di kelas. Lalu yang keduanya adalah untuk tahapan guru sebagai untuk institusinya yang Ibu lihat tadi guru masih pemantau. Iya. Masih pemantau. Jadi adapun hal-hal kecil, jadi kan itu peluang bagaimana kita bisa merestitusi tipis-tipis. Contoh seperti tadi ada anak yang kesiangan ngantuk ya. Ngantuk. Saya ngantuk Bu. Kenapa ngantuk? Gitu kan sudah memvalidasi. Ya memberi contoh kan kepada yang lain. Mereka kan menyimak itu restitusi tipis-tipis kalau menurut Ibu sih. Kenapa ngantuk? Ini Bu malam tidur sampai jam 2 nonton timnas. Bagaimana timnasnya? Kan kita memvalidasi. Bu, bagus, bisa menang, wah hebat ya, mereka emang hebat, luar biasa seperti itu. Oke, tapi menurut kalian nih kalau mereka sampai malam begitu mengganggu tidak? Masuk paginya, temannya kan nanti mengganggu. Ya Bu mengganggu, dia juga dapat masukan kan? Ya Bu mengganggu, akibatnya apa? Nah, sekarang jadi ngantuk. Jadi sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya mungkin saya tidak nonton Bu, kalau kecuali kalau besoknya misalnya libur, kayaknya bisa nonton ya Pak ya? Gitu. Jadi digali nih ya? Ya gitu, ya situ-situ tipis lah, dikit-dikit. Oke, bagus. Nanti seperti itu ya. Oke, keren misalnya. Lanjut. Itu aja. Iya. Jadi sikap guru sebagai manajer itu harus nampak. Refleksnya itu harus manajer. Menurut Ibu ya. Dimanapun kapanpun mau di kantin, mau berpapasan di teras, kan anak nantinya ada aja ke peristiwa yang tidak terduga. Iya. Tapi jadikanlah itu
sebagai sebuah latihan. Kalau itu jadi latihan gimana sih kita merestitusi. Nanti lambat laun kita akan refleks gimana ada kejadian seperti itu, tahapannya sudah restitusi. Iya. Gitu. Hanya sebentar. Hanya tidak sebatas awas ya kalau sekali lagi kita kan hanya memantau. Ibu lihatin nih kalau besok kamu masih begini, nanti ibu panggil, itu kan masih memantau. Wah saya dipantau nih kalau besok begini lagi. Jadi tidak ada motivasi intrinsik. Kita kan ingin anak-anak tuh belajar dari setiap peristiwa tanpa mereka merasa sakit hati, tersinggung, tidak. Ya tetap mereka diraihkan oleh kita pendekatan yang baik, tapi mereka menyadari bahwa hal ini ya ternyata betul orang baik. Itu saja sih masukannya sedikit. Secara keseluruhan kalau pendapat ibu mah ya sudah baik, sudah sesuai dengan rujukan, sudah sesuai dengan rubrik yang diharapkan. Bagaimana nih menurut pendapat Bapak terhadap masukan dari saya? Dari masukan Ibu, saya sudah paham bahwa tadi saya benar-benar tidak memvalidasi anak yang ngantuk juga yang tadi Ibu ya. Seharusnya saya itu menanyakan, jadi digali divalidasi menggunakan restitusi dan Iya. coaching juga kan Bu ya? Iya, jadi bisa sih secara jadi kita tidak harus coaching itu dipanggil anaknya harus menunggu dulu masalah yang besar, tidak kan. Dari hal-hal kecil pun bisa kita meng-coaching ya sambil kita ngobrol atau misalnya kadang sambil anak piket atau sambil istirahat. Nah kalau anak mah kalau sengaja di coaching mah udah susah Pak. Susah, malah tegang kan Bu? Tegang, nah gitu mah kenapa ada apa nak? Seperti itu ya nggak apa-apa. Nanti juga. Jadi seperti apa? Karena gini, maunya kamu seperti apa? Saya maunya gini Pak. Supaya jadi begitu, kamu harus bagaimana? Nah ini saya harus gini. Apa yang dicobain? Iya. Itu ya. Jadi secara tidak langsung ya Bu, ngobrolnya itu secara tidak serius, tapi anak itu bisa merespon kita. Dia bisa merespon dan memberikan jawaban-jawaban dengan kan kita memberikan pertanyaan terbuka pada dia. Jadi kan dia cerita. Kita, iya. Jadi kan jadi sharing, jadi curhat. Jadi kita tahu oh anak ini minat belajarnya begini, oh anak ini kesiapannya segini, oh anak ini gaya belajarnya begini. Itu kan masukan untuk kita bagaimana kita memkondisikan kelas kita. Iya. Itu mungkin. Terima kasih banyak atas masukannya. Oke Bapak, dari diskusi kita hari ini apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, terkhusus mungkin area yang Bapak angkat tadi di pengelolaan kelas terkait media. Jadi untuk medianya Tindak lanjutnya. Ya, tindak lanjutnya jadi saya itu harus lebih semenarik mungkin untuk medianya, terus pengondisian anaknya harus lebih baik lagi meskipun kelas umum, tapi tetap saya harus bisa mengkondisikan anak ketika proses pembelajaran. Itu sebuah tantangan ya. Jadi jangan dijadikan asaran karena ada banyak muridnya jadi susah. Pasti kita kalau kita gali pasti ada caranya. Terkait dengan ingin menyajikan media yang lebih menarik. Nah, menarik. Menurut Bapak, media yang menarik itu seperti apa sih? Oh, media yang menurutnya jadi harus bervariasi dan beragam lagi. Jadi jangan hanya itu saja. Misalkan saya menggunakan media dengan pemikiran supaya anak itu dengan media ini lebih menggunakan contohnya misalkan dengan benda nyata yang konkret langsung gitu, jangan hanya berupa gambar saja tapi bukti nyatanya misalkan dibawa seperti tadi saya juga memperlihatkan handphone kan, secara tidak langsung kan anak itu tahu itu HP itu buatan dari negara mana. Seperti penghapus kan biasanya beli anak-anak kan belinya di pasar, padahal itu tahu kan produknya ada yang dari Malaysia, ada yang dari kita, ada yang dari Jerman, seperti Faber-Castell seperti itu. Jadi harus anak itu bukti nyatanya harus real, konkret yang nyata, yang terlihat langsung, yang bisa disentuh, yang mereka menyadari secara langsung sekali dari tadi video sudah ada, bacaan artikel juga sudah ada. Alangkah baiknya menurut Bapak lebih menarik itu lebih variatif, bahkan dengan contoh-contoh atau benda-benda konkret.
Lalu nih kira-kira kapan nih Bapak akan menerapkan ini pembelajaran yang menerapkan media yang lebih bervariatif yang Bapak tadi? Akan terapkan. Akan secepatnya Bu saya terapkan. Belajar Iya, selanjutnya akan saya terapkan di materi selanjutnya. Saya akan langsung menerapkan karena supaya saya itu ketahuan sudah bisa mencapai tidak target kita itu harus secepatnya lah. Karena jadi penasaran juga Penasaran, ya ingin explore lagi gitu ya. Gimana nih kalau begini, kalau tadi sepertinya kurang maksimal nih anak-anak ya. Gimana kalau seperti ini, atau misalnya pengelolaan kelas juga bisa, kalau menurut saya bisa dengan mengkondisikan lagi tempat duduknya bagaimana, Iya. supaya mobilitas mereka itu tidak sulit ya untuk bergerak, karena posisi tempat duduk juga kadang berpengaruh. Berpengaruh, iya. Kalau saya di kelas seperti itu Pak, kalau seperti ini peluang anak untuk lari-lari nih dirubah lagi. Tapi kalau begini kayaknya anak sulit deh kalau ke depan mau presentasi, dirubah lagi. Kan banyak ya model-model. Letter U kan ya Bu Ya, ya. ada letter U, ada kotak, ada yang apa seperti piramid gitu. Piramid juga. Banyak. Semoga nanti setelah dicobakan langsung ada hasilnya, nanti Bapak bisa bercerita lagi ke saya Iya. di PI 5. P5 ya Pak. Ya, kita sharing lagi, Iya. berbagi praktik lagi bagaimana nih hasilnya nanti setelah Bapak terapkan di kelas. Nah satu lagi Pak, siapa nih kira-kira yang akan Bapak libatkan agar rencana tindak lanjut Bapak ini bisa berjalan dengan baik? Yang saya akan libatkan yaitu terutama yang paling ini rekan sejawat Bu. Kami berkolaborasi dengan rekan sejawat Polri, dan tidak lupa juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan warga sekolah yang ada di lingkungan. Tidak terlepas siapa ya, Tidak terlepas. itu dengan kepala sekolah, Rekan sejawat. masukan-masukan ide bersama dengan sejawat. Oke, Bapak izin nanti mungkin ini yang akan saya angkat di catatan observasi kelas saya terkait area pengembangannya, yaitu di kelas terkait media pembelajaran yang diperbaiki untuk meningkatkan nanti motivasi lagi minat dan keaktifan belajar siswa, terutama mungkin dalam kegiatan diskusi kelompok, pemahamannya, kognitifnya, dan keterampilannya. Terakhir Pak, apa nih yang Bapak dapatkan dari proses ini Pak? Yang saya dapatkan dari proses ini, alhamdulillah itu ya, saya menjadi lebih bertambah lagi setelah sharing dengan guru memberikan masukan terhadap saya, jadi menambah ilmu untuk saya sehingga harus menerapkan ke depannya harus seperti apa dengan tujuan yang saya miliki itu harus seperti apa sehingga supaya prosesnya berjalan dan tercapai sesuai dengan harapan. Setelah berkomunikasi dan sharing dengan ibu juga diberikan masukan. Alhamdulillah ya Pak ya, ada insight baru untuk kita yang insya Allah nanti akan Bapak terapkan di kelas ya. Ya. Oke, itu terakhir mungkin Pak untuk percakapan pasca observasi ini. Terima kasih Pak sudah berbagi. Ya Bu, sama-sama. Saya selalu. Alhamdulillah Pak Ahmad, kita sampai nih di bagian akhir pendampingan pendampingan individu keempat. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi Pak? Yang sudah baik Bu ya, tadi alhamdulillah rencana sudah berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian juga kegiatan yang direncanakan Ibu ya sudah sesuai. Dan saya juga harus bisa mengelola kelas dengan baik. Hanya ada beberapa catatan Ibu ya, yaitu penggunaan media dan alat peraga dan juga pengkondisian anak juga Bu. Jadi secara keseluruhan sudah baik ya Pak ya? Sudah baik, Dengan Bu. Bapak pengembangan Pengembangan diri diri, di pengelolaan kelas dan penggunaan media yang lebih bervariasi. Variasi. Oke. Baik Pak, sejauh apa nih pendampingan individu 4 ini dapat membantu Bapak mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Hal-hal yang harus diperbaiki oleh saya, harus banyak belajar lagi, mencari sumber-sumber referensi Iya, atau sekali. ya strategi-strategi terus model-model untuk penerapan kepada anak supaya tercapainya keberpihakan kepada murid.
lebih ditingkatkan lagi gitu Pak ya, Iya. belajar lagi, mencari Belajar referensi yang terkait sesuai dengan bagaimana kita merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke Pak, itu saja mungkin untuk kegiatan pendampingan keempat kali ini. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk pengajaran praktik? Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depannya untuk pengajaran praktiknya Pak? Alhamdulillah Bu, sejauh ini mengucapkan banyak terima kasih, dan untuk nanti ke depannya kalau ada masukan terhadap saya, munculkan saja. Jadi supaya Sering sharing ya iya, Pak. sharing-sharing. Jadi supaya saya itu bisa, kesalahan saya itu di sini. Jadi kalau kita sharing Bu ya, Ibu memberikan masukan kepada saya bisa menerimanya juga. Jadi bisa menumbuhkan kembali nanti untuk kedepannya. Supaya semakin baik dan Baik. semakin baik lagi, Iya. kita saling berbagi praktik baik. Iya. Begitupun juga saya setiap kali berkunjung ke sini banyak ide-ide kreatif, ide-ide inspiratif dari sekolah ini Cipuji 1, luar biasa Pak. Yang juga nanti bisa saya adopsi nih, saya terapkan di sekolah saya. Kita saling berbagi mungkin dalam hal ini ya Pak ya. Saya juga bukan saya lebih tahu atau saya paling tahu, hanya saja dalam posisi ini saya menjalankan amanah sebagai pengajar praktik yang bertugas atau ditugaskan mendampingi Bapak dalam mengikuti semua kegiatan dalam PGP ini. Oke Pak, izin mengingatkan untuk menyiapkan diri di kegiatan pendampingan individu kelima nanti ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kelengkapan bahan yang harus disiapkan Bapak untuk PI 5 nanti. Kelengkapan bahan ya Bu. Ya. Yang pertama adalah mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5 ya. Lalu yang keduanya penetapan jadwal observasi pembelajaran, pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 JP ya dengan rekan sejawat. Iya. Ya, dan dapat dilakukan secara daring ataupun luring, walaupun kebanyakan sekarang bisa luring ya Pak ya, luring saja ya, tidak usah daring mungkin. Lalu yang ketiga membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun oleh rekan sejawat, dan hasil koreksi Bapak dijadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Iya. Ya. Lalu aktivitas coaching untuk supervisi akademik. Untuk melakukan aktivitas ini, Bapak harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Pastikan Bapak melakukan hal-hal yang pertama, ada proses pra-observasi ya Pak? Iya Bu. Ya. Lalu hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada saya pada saat pendampingan individu kelima nanti. Iya. Kemudian Bapak menggunakan instrumen pra-observasi dan yang lainnya yang ada di modul 2.3 ada ya Pak ya, bisa diunduh di sana ya. Bila memungkinkan, percakapan saat pra-observasi juga dapat direkam untuk ditunjukkan kepada TP, pada saya Pak. Iya. Siap. Lalu proses observasi pembelajaran, hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada saya juga, catatan saat observasi pembelajaran ya. Diserahkan kepada saya saat pendampingan individu 5. Bapak juga bisa menggunakan instrumen observasi yang terdapat pada modul 2.3. Itu saja mungkin untuk mengingatkan, karena di LMS juga ada ya Pak ya. Ada Bu. Jadi saya hanya mengingatkan saja. Oke baik Pak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Luar biasa sekali, banyak insight untuk saya, untuk Bapak juga. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat lah untuk kita semua ya Pak ya. Menjadikan ilmu yang barokah untuk kita, diterapkan untuk murid, menjadi juga kemajuan untuk murid. Ya. Itu saja mungkin Pak, terima kasih untuk waktunya, sehat selalu Pak, sukses. Ibu juga sehat selalu. Terima kasih sudah membimbing saya. Siap.